ini edukasi juga buat sobat sehat ya Mbak ya. Betul. Jadi ini harus jadi sesuatu yang kita jadi concern bersama lah. Nah tadi menyambung soal tadi Mbak, respon keluarga. Pernah nggak sih selama ini ya, atau pertama kali mungkin ketika tahun 2004 dinyatakan mengidap HIV, sempat dapat perlakuan yang diskriminatif dari orang-orang sekitar, sempat nggak sih Mbak ngalamin itu? Awal tahu keluarga tuh ya sedih lah pasti, tapi tidak ada perlakuan yang berlebih. Aku anggap diskriminasi atau stigma itu karena orang atau keluarga yang nggak mengetahui secara benar gitu informasinya. Tapi pada waktu itu keluarga saya belum tahu sama sekali, dan mereka tidak memperlakukan saya seperti teman-teman saya yang lain yang kurang beruntung seperti saya gitu. Ada yang pas ketahuan nama keluarganya diusir, dibedakan cara memberikan makanannya, dibedakan secara perilaku di dalam rumahnya gitu. Nah itu nggak terjadi sama saya, padahal saat itu keluarga saya belum mengetahui benar gitu. Tapi ada satu larangan di keluarga, saya tidak boleh mendekati keponakan saya gitu, karena mereka berpikir itu kan menular, takutnya anak kecil menular. Nah mulai dari situ saya menginformasikan bagaimana sih virus ini pindah dari tubuh saya ke orang yang HIV-nya negatif gitu. Nah setelah mereka tahu, ya sudah nggak ada perbedaan, sama gitu, malah aja pada umumnya. Betul, sama seperti waktu mereka belum tahu saya HIV, sama juga sama seperti saya sudah tahu HIV positif. Jadi malah mereka lebih worry, lebih khawatir pada saat saya sakit gitu. Sebegitu besar support system dari keluarga kalau gitu ya Mbak ya? Ya benar, sebenarnya supportnya harusnya sih seperti itu, harusnya ya pada keluarga yang memiliki anggota keluarga ada HIV positif nggak perlu berlebih perilakunya. Bahkan harusnya kalau kondisinya dia sedang drop sakit, disupport, bukan untuk dicari tahu kenapa kamu HIV gitu. Itu yang belum bisa menjawab gitu, karena kondisinya juga saya aja butuh waktu yang lumayan lama untuk menerima, oke, saya HIV positif gitu. Apalagi orang-orang yang mungkin tidak tahu ini dari mana gitu. Misalkan dari ibu rumah tangga, dia dari suaminya gitu ya. Dia seorang yang sangat setia dengan pasangannya, tapi dia kena HIV dari pasangannya gitu. Ini dia menerima aja tuh butuh waktu lama, ditambah lagi orang-orang yang sekelilingnya tahu, bukannya mensupport, malah membuat dia menjadi orang yang bersalah, merasa berdosa, orang yang hina, lebih menganggap tidak punya moral. Itu kan sebenarnya yang membuat seseorang dengan HIV itu makin tidak berharga. Nah itu poinnya Mbak, jangan jaga jarak tapi rapatkan kemanusiaan. Itu poinnya ya Mbak. Benar. Sudah satu frekuensi. Tapi itu soal keluarga Mbak, tapi kalau untuk lingkungan di luar keluarga, misal teman sepermainan atau mungkin teman sekolah dulu, ketika tahu responnya gimana? Kita nggak bisa ngerubah orang banyak untuk berperilaku baik kepada kita kan, dan kita juga nggak bisa menyuruh orang untuk lu harus begini nggak bisa juga. Tapi itu gimana sayanya bersikap gitu pada saat ada orang yang tidak dirasa ini membahayakan saya secara mental, saya baiknya seperti apa gitu. Tapi sempat mengalami itu. Jadi ada teman-teman sekolah saya SMP ya, karena mungkin di SMP itu udah lumayan banyak teman-temannya, ada berapa ratus orang. Mereka mendengar isu itu, jadi saya kayak begini nih, sering melakukan membuka status di media gitu. Jadi mereka mendapatkan langsung dari medianya, tapi tidak mengkonfirmasi ke saya. Tapi nggak apa-apa sih, kan itu resiko yang harus saya terima toh gitu. Nah, pada saat mereka tahu, mereka tuh merasa malu memiliki teman seperti saya. Ya buat saya nggak apa-apa, itu kan kayak seleksi alam. Ya. Jadi orang-orang yang nggak baik buat saya dengan sendirinya menjauh, nggak apa-apa gitu. Itu saya nggak rugi juga gitu. Jadi sebetulnya tantangan orang dengan penyakit HIV adalah untuk lingkungan sosialnya seperti itu ya Mbak ya, ya Mbak ya. Nah ini pertanyaannya adalah menarik Mbak. Kalau tadi Mbak Nining bilang ya, gimana dulu proses untuk oke nih gue menerima keadaan gue sekarang gitu kan. Sampai pada akhirnya menerima stigma di luar keluarga soal keadaan Mbak Nining yang dinyatakan mengidap penyakit HIV, keluar dari situasi-situasi yang tentu kalau kita bicara soal kehidupan nggak mungkin lah Mbak semua itu menyenangkan, pasti ada hal-hal yang tidak menyenangkan, salah satunya seperti itu. Itu gimana Mbak? Ya sangat
ini sih sangat wajar ya. Kalau memang kita butuh bersedih, silakan bersedih. Kalau kita merasa terpukul, ya itu sangat manusiawi. Tapi satu hal yang harus diingat, mau sampai kapan kesedihan itu selalu jalan gitu. Kita nggak bisa merubah orang banyak depan kita untuk baik kepada kita, tapi setidaknya kita bisa merubah perlakuan kita yang dulu mungkin melukai orang rumah, melukai orang-orang yang kita sayangi, itu bisa diperbaiki gitu. Itu sih. Jadi buat saya menambah pengetahuan tentang HIV adalah salah satu cara untuk kita hidup sangat berharga dengan HIV. Nah ini bisa dibilang besar banget loh Mbak, kekuatan Mbak Nining loh. Saya akuin itu. Tapi gini Mbak, kalau bicara soal tadi masalah yang Mbak Nining hadapi, apalagi soal persoalan sosial ya. Nah, apakah hal-hal itu yang kemudian terus menjadi trigger dari Mbak Nining nih? Jadi sosok yang inspiratif. Kenapa aku bisa bilang inspiratif Sobat Sehat? Karena tadi baru searching di internet, nama Mbak Nining itu keluar banyak banget gitu ya kan. Salah satunya ini aku baca ini. Aku catat ini Mbak. Ya Allah, mesti. Jadi ada koordinator IP Ikatan Perempuan Positif Indonesia DKI Jakarta. Itu gimana ceritanya? Jadi Bener sebenarnya nggak sih jadi trigger apa ya? untuk bergabung ke organisasi salah satunya itu? Karena kebutuhan kali ya, karena aku merasa bagian dari komunitas aku gitu. Jadi kalau misalnya akunya sendiri, ini akunya nggak mencitrakan aku baik-baik aja, walaupun sebenarnya ada hal-hal yang tidak baik, tapi nggak perlu juga orang melihat kan gitu. Dan aku sampai hari ini tetap sehat dengan HIV. Kenapa hal baik ini nggak saya bagi ke orang lain gitu? Itu sih sebenarnya yang sederhananya. Udah nggak perlu terlalu lama bersedih kalau misalnya kita didiagnosa HIV gitu. Mungkin kalau pada zaman saya dulu mungkin bisa lah ya bersedih lama-lama karena rumah sakit aja masih menolak, obat aja masih susah didapat. Tapi kalau sekarang semuanya itu bisa mudah didapat. Nah, apalagi tinggal di Jakarta, udah tinggal pilihannya mau sehat atau mau sakit gitu doang kan gitu. Jadi ya nggak gampang sih untuk di posisi sampai hari ini, tapi hal yang paling mendasar adalah ternyata masih banyak teman-teman saya juga yang terlena dengan kesedihannya, mencari tahu tentang dari mana HIV-nya, nggak kejawab gitu. Ya sudah gitu. Nah ini jadi organisasi ini sekaligus sebagai wadah ya Mbak ya. Wadah Betul. berbagi, saling menguatkan teman-teman yang di luar sana yang saat ini kondisinya dinyatakan sebagai orang yang mengidap HIV dan lain sebagainya. Dan si IP sendiri itu kan organisasi perempuan dengan HIV dan perempuan berdampak HIV. Jadi kita salah satu organisasi perempuan di Indonesia, ya mungkin satu-satunya gitu ya, satu-satunya dan lumayan usianya sudah remaja gitu. Dan berapa Mbak? Udah berapa lama berdiri? 14 atau menuju 15 tahun kita. Juga ya? Iya. 14-15 Iya. tahun. Jadi memang isinya tuh perempuan dengan HIV dan atau perempuan yang berdampak HIV, artinya perempuan yang tidak HIV pun bisa bergabung kalau punya pasangannya HIV. Gitu. Oke. Nah Mbak, ini menarik nih Mbak. Tadi kalau Mbak Nining menyampaikan orang HIV harus dengan berpasangan yang HIV. Seperti itu? Enggak juga. Jadi pada saat orang dinyatakan HIV bukan berarti mengurangi nilai-nilai kemanusiaannya, nggak ada loh yang kurang sama sekali. Maksudnya untuk keluarga, untuk berkeluarga? Enggak. Jadi kita bisa menentukan. Saya sendiri pun pernah menikah dengan orang yang tidak HIV. Oke, nah ini perlu menjadi edukasi juga Mbak, karena kan perspektif orang di luar sana HIV dengan HIV. Kan gitu, ya kan? Nah ini gimana Mbak Nining menjawabnya? Termasuk juga pertanyaan publik juga loh Mbak, ya kan Sobat Sehat pasti bertanya. Terus kalau misalnya orang menikah, ya kan, orang dengan status mengidap HIV, ini apakah aman kalau misalnya merencanakan kehamilan dan lain sebagainya? Gimana tuh Mbak? Orang HIV kalau dia sudah tahu informasi yang terbaru, sudah mengupdate dirinya, sudah masuk pengobatan, itu akan sama dengan orang yang tidak HIV gitu. Artinya pada saat kekebalan tubuhnya baik, viral load atau jumlah virusnya tidak terdeteksi, dia tidak punya resiko untuk menularkan ke orang lain. Dia bisa menikah dengan orang yang tidak HIV, bisa merencanakan kehamilan, bahkan bisa mendapatkan anak yang HIV negatif. Asal itu dia kita tetap
dekat dengan layanan-layanan kesehatan yang memang sudah jelas hasilnya gitu. Jangan ini nih begini gitu. Maksudnya mengikuti hal-hal yang cuman kata-kata tapi secara hasil tidak ada gitu. Nah, gimana caranya supaya saya sebagai perempuan memiliki anak yang HIV negatif? Yang pertama, saya harus minum obat ARV. Rutin itu tadi Iya, ya. harus, itu wajib. Dengerin sobat sehat. Ini wajib didengar gini. Terus setelah jumlah virus saya tidak terdeteksi, saya harus merencanakan kehamilan. Kalau pasangan saya HIV, pasangan saya virusnya sama nggak dengan saya tidak terdeteksi? Kalau tidak, bikin sama. Oke, terakhir Mbak Nining, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman di luar sana yang saat ini sedang berjuang melawan penyakit HIV/AIDS seperti apa Mbak? Yang pertama harus datang ke layanan yang tepat ya, layanan kesehatan yang tepat. Jadi ini kan di medis ya, jadi datangnya ya ke rumah sakit atau ke puskesmas yang menyediakan pengobatan HIV. Kalau teman-teman percaya ISIS itu bisa membuat, saya sampai hari ini ke situ loh gitu, jadi sehat gitu. Terus jangan rendah diri, jangan menutup diri. Toh sebenarnya orang tuh nggak akan tahu kita HIV kalau kita nggak ngasih tahu kan. Kalau kita sehat orang juga nggak akan tahu gitu. Jadi kuncinya tetap jaga kesehatan biar orang tidak mengetahui HIV ada di tubuh kita. Oke. Dan jaga imunitas juga buat Betul. orang yang HIV ya Mbak ya? Betul. Oke. Terus yang terakhir, kalau misalnya belum pengobatan, segera pengobatan. Kenapa? Karena kalau belum pengobatan, resiko menularkan ke orang lain dengan perilaku beresiko itu lebih besar gitu. Baiknya diobati supaya kita nggak bisa nularin ke orang lain. Oke. Nah itu tadi pesan dari Mbak Nining yang terutama ada dua hal, rajin cek kesehatan HIV dan juga selalu aware soal pengobatan ini yang harus rutin dilakukan oleh orang-orang yang mengidap penyakit HIV. Nah, terima kasih banyak Mbak Nining atas waktunya dan juga edukasinya. Semoga ini bisa memberikan semangat buat teman-teman di luar sana yang saat ini tengah berjuang melawan penyakit HIV. Sekali lagi terima kasih Mbak Nining. Dan buat Sobat Sehat jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa. Ya.